Hai adik-adik, kita akan belajar Pendidikan Pancasila bab 4 Kurikulum Merdeka tentang Negaraku Indonesia. Kita langsung saja yuk belajar bersama. Adik-adik, apakah kalian tahu apa itu NKRI? NKRI adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, NKRI itu adalah negara kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik dengan nama Indonesia. Nah, di NKRI ini terdiri berbagai macam suku, budaya, kemudian adat, dan juga keyakinan. Adik-adik, berikut adalah proses pembentukan NKRI. Yang pertama, pembentukan kepala pemerintahan. Yang kedua, pembentukan Komite Nasional Indonesia. Yang ketiga, pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Dan yang keempat, pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia. Nah, kita akan mempelajari satu persatu tentang ini. Yang pertama adalah pembentukan kelengkapan pemerintahan. Peristiwa ini dimulai dengan sidang pertama PPKI pada 18 Agustus tahun 1945 di Gedung Kesenian Jakarta dan dipimpin oleh Insinyur Soekarno serta Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Selanjutnya, pembentukan Komite Nasional Indonesia. Nah, adik-adik, pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang kedua membahas tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Nah, Komite Nasional ini dibentuk di seluruh Indonesia, namun pusatnya berada di Jakarta. Tujuan dibentuknya Komite Nasional ini adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Nah, adik-adik, di sini kalian bisa lihat ini adalah foto-foto dari Komite Nasional Indonesia waktu rapat. Selanjutnya adalah pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Adik-adik, selain membahas mengenai pembentukan Komite Nasional, rapat PPKI pada 22 Agustus 1945 juga memutuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Nah, BKR ini ditetapkan menjadi bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKP yang bertujuan memelihara keselamatan masyarakat juga merawat korban-korban perang. Nah, ini adalah foto-foto anggota BKR, adik-adik, kalian bisa lihat ya. Selanjutnya adalah pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah Indonesia. Adik-adik, bentuk pemerintahan daerah Indonesia diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18. Nah, berdasarkan peraturan undang-undang ini diatur bahwa setiap daerah provinsi akan dibagi menjadi daerah yang lebih kecil. Tugas presiden nantinya akan dibantu oleh Komite Nasional. Adik-adik, bentuk negara Indonesia itu tercantum dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. NKRI adalah negara kesatuan yang dibagi atas daerah-daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Sedangkan bentuk pemerintahan NKRI adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Bentuk pemerintahan NKRI adalah republik. Nah, adik-adik, setelah kita belajar tentang proses terbentuknya NKRI, kita perlu tahu tokoh proklamasi kemerdekaan itu siapa saja yang berperan sehingga Indonesia itu bisa merdeka. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno, kemudian DRS Muhammad Hatta, yang
ketiga adalah Ahmad Subardjo, yang keempat Soekarni, dan yang kelima Sayuti Melik. Sebenarnya masih ada lagi banyak tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, peristiwa proklamasi ini dilaksanakan di kediaman Presiden Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Sebelumnya proklamasi akan dilakukan di lapangan Ikada, tapi pada akhirnya dilaksanakan di rumah kediaman Presiden Soekarno. Tokoh proklamasi yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Nah, beliau berperan sebagai pembaca teks proklamasi. Nah, beliau juga aktif berjuang sebelum kemerdekaan dengan menjadi anggota Pusat Tenaga Rakyat atau Putra hingga Ketua PPKI. Beliau juga Presiden pertama Indonesia. Beliau ini mempunyai peran yang sangat penting bagi negara kita, adik-adik. Tokoh yang kedua adalah Dr. Andos Muhammad Hatta. Nah, beliau ini ikut dalam perumusan teks proklamasi. Kemudian, beliau juga mengajukan usul untuk menandatangani teks proklamasi oleh seluruh tokoh yang hadir di rumah Laksamana Maida pada saat itu. Beliau juga ikut mendampingi Soekarno saat pembacaan teks proklamasi, adik-adik. Nah, beliau ini diangkat menjadi wakil presiden mendampingi Soekarno sebagai presidennya. Jadi, beliau ini adalah wakil presiden pertama di Indonesia. Tokoh berikutnya adalah Ahmad Subardjo. Nah, beliau ini merupakan pejuang senior dan anggota PPKI. Beliau terlibat sebagai penulis proklamasi di rumah Laksamana Maida. Beliau juga menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta di Rengas Dengklok. Nah, beliau ini memutuskan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan di Jakarta, adik-adik. Tokoh selanjutnya adalah Soekarni. Nah, Soekarni ini aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pernah bekerja di kantor berita Domai, Sendenbu, dan Seinendan. Nah, beliau ini mengusulkan naskah proklamasi kemerdekaan hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta aja sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia. Awalnya teks proklamasi itu mau ditandatangani oleh seluruh hadirin, tapi karena usulnya Soekarni ini tidak jadi dan hanya ditandatangani oleh perwakilan bangsa Indonesia aja, yaitu Soekarno-Hatta. Tokoh selanjutnya adalah Sayuti Melik. Nah, beliau ini adalah pengetik naskah teks proklamasi. Sebelumnya, naskah teks proklamasi ditulis tangan dengan beberapa perubahan. Setelah disetujui, kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik ini untuk diketik. Nah, beliau mempunyai peran yang sangat penting dalam pengetikan teks proklamasi, adik-adik. Tokoh selanjutnya adalah Ibu Fatmawati. Beliau ini merupakan istri dari Presiden Soekarno dan penjahit bendera pusaka merah putih yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Tokoh berikutnya adalah Latif Hendraningrat. Beliau merupakan pejuang yang tergabung dalam pembela tanah air atau PETA. Beliau berperan menaikkan bendera pusaka saat upacara 17 Agustus 1945. Nah, Latif Hendraningrat ini juga mempunyai peran yang sangat penting dalam pengibaran bendera pusaka. Nah, adik-adik, ini adalah foto-foto dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sini juga ada ketikan teks proklamasi. Kalian bisa membacanya dan bisa melihat foto-foto serangkaian acara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, adik-adik, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian lebih paham ya. Jangan lupa tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.